Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Puspitasari. Saya akan menjelaskan materi 1-3 dalam bab 4 dan 5 ini. Yang pertama adalah definisi staffing. Staffing adalah kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manajer dalam merekrut, memilih, dan menempatkan, yaitu yang mana menyesuaikan tenaga kerja berdasarkan keahlian dan fungsinya terhadap posisi atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan sehingga terhindar dari mismanagement. Yang kedua adalah pentingnya penyusunan personalia dalam organisasi. Berdasarkan fungsi staffing ini, personalia yang telah menempati posisi dan jabatan dan kegiatan yang dilakukan tepat guna ini diharapkan dapat memiliki peran signifikan dalam meraih tujuan dari perusahaan, sehingga tujuan perusahaan ini dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Yang terakhir adalah proses penyusunan personalia dalam organisasi. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu perencanaan ini dirancang untuk menjamin kebutuhan personalia organisasi, memilah apa saja yang akan dibutuhkan. Yang kedua, ada penarikan, berhubungan dengan calon-calon personalia yang sejalan dengan rencana sumber daya manusia yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah seleksi, yaitu penarikan atau perekrutan penilaian terhadap calon-calon personalia mana yang tepat. Yang keempat, ada pengenalan dan orientasi, yaitu seperti pengenalan membantu individu agar lebih bisa menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi. Yang terakhir adalah latihan dan pengembangan. Saya Safatania, saya ingin menjelaskan mengenai definisi pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki arti pengelompokan, pengalokasian, dan pengaturan kerja dari berbagai macam aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggabungkan sekelompok orang berdasarkan tugas, fungsi, dan keahlian sehingga tujuan organisasi tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Lalu ada prinsip dasar organizing. Yang pertama itu ada organisasi dan tujuan. Sebuah organisasi jika berdiri pasti memiliki sebuah tujuan. Tidak mungkin sebuah organisasi berdiri dengan tanpa adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada tanggung jawab dan otoritas. Tanggung jawab dan otoritas haruslah seimbang, di mana seseorang yang diberi dan menerima tanggung jawab juga diberikan otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka. Yang ketiga itu ada ruang kendali. Ruang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Yang keempat itu ada esensi organisasi. Esensi organisasi adalah tanggung jawab pengorganisasian, sifatnya itu selalu individual, di mana individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang sifatnya juga pribadi. Yang kelima itu ada spesialisasi untuk efisiensi. Keefektifan dalam sebuah organisasi yaitu membagi tanggung jawab dengan mengadakan spesialisasi dan memenuhi efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan, maka strategi organisasi sudah seharusnya sejalan dengan struktur organisasi. Yang kedua itu ada skala organisasi. Skala organisasi ini berpengaruh pada luas lingkup aktivitas dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan dinamis akan mendorong organisasi tersebut untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi seiring dengan perubahan tuntutan lingkungannya. Yang keempat itu ada teknologi. Teknologi dalam organisasi memberikan nilai pada keefektifan dan efisiensi tersendiri, di mana teknologi tersebut digunakan untuk mengubah input menjadi output. Nama saya Jessica Naomi. Di sini saya akan menjelaskan proses pengorganisasian menurut Ernest Dell. Yang pertama itu adalah memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga itu adalah mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Yang keempat itu ada memonitor efisiensi
efektivitas organisasi atau penggambaran langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Dan yang terakhir itu adalah penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Proses pengorganisasian menurut T. Hani Handoko. Yang pertama itu adalah perincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu adalah pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan secara logis dan dapat dilaksanakan oleh satu orang. Dan yang terakhir itu adalah pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Pendekatan departementalisasi. Pendekatan departementalisasi itu dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah departementalisasi fungsional dan yang kedua departementalisasi divisional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Sedangkan departementalisasi divisional itu dapat mengikuti pembagian divisi atas dasar produk, wilayah atau geografis, langganan, dan proses atau peralatan. Saya Nada Maitsa dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hubungan antara organizing dan staffing. Organizing itu berupa penyusunan wadah legal yang menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Sedangkan staffing itu berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku jabatan pada organisasi tersebut. Jika diibaratkan, organizing seperti menyiapkan kendaraan, dan staffing seperti menentukan siapa pengemudinya. Keduanya sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut. Pada pertimbangan organisasional dalam keputusan staffing, ada dua hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, strategi organisasi selama tahap perkembangan. Pada tahap perkembangan, perusahaan akan fokus pada pengembangan pangsa pasar dan membangun tim manajemen yang baik. Yang kedua, gaya manajer yang berbeda-beda di tiap tahapannya. Pada tahap awal, manajer harus mampu berjuang di lingkungan yang penuh resiko. Di tahap pertumbuhan, manajer harus mampu mengembangkan sistem manajemen yang stabil. Lalu di tahap dewasa, manajer harus mampu mengembangkan sistem ekonomis secara terus-menerus dan mau memantau berulang-ulang sistem operasinya. Materi selanjutnya, budaya organisasional. Dalam penyampaian budaya organisasi, ada 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pernyataan formal atas filosofi perusahaan dan materi yang digunakan untuk perekrutan, penyeleksian, dan sosialisasi karyawan baru. Yang kedua, ada kriteria promosi organisasi. Yang ketiga, apa yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh para pemimpin organisasi. Dan yang keempat, ada kriteria implisit pemimpin untuk menentukan siapa yang sesuai dengan posisi kunci di organisasi. Ada 2 implikasi atas keputusan staffing. Yang pertama, perbedaan bervariasi antara berbagai organisasi. Individu akan mempertimbangkan hal ini apabila informasinya tersedia dalam proses pencarian kerja mereka. Dan yang kedua, apabila hal lain konstan, individu yang memilih pekerjaan dan organisasi yang konsisten dengan nilai, kepercayaan, dan sikap mereka akan lebih produktif dan memuaskan. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.